Menarik bagi saya itu adalah sebenarnya isu yang mengatakan bahwa P3 akan mengusung Anies Baswedan, Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Bagi saya itu agak sulit. Kenapa? Karena itu sama dengan melukai Gerindra 2 kali lipat. Di satu segi, ya kan Pak Jokowi sudah seperti lebih mendorong Ganjar dibandingkan Prabowo, padahal sebelum-sebelumnya kelihatan dibuat bersamaan gitu. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, orang yang meninggalkan Gerindra dipasangkan dengan Ganjar Pranowo gitu. Dan dua tokoh ini sekarang, ya Ganjar dengan Prabowo, punya potensi masuk di putaran kedua kalau ada 3 pasangan calon presiden, karena sementara Anies kelihatan stagnan di angka 15% gitu. Apa artinya? Prabowo dibiarkan melawan mantan anak buahnya sendiri gitu ya, dan seperti tidak ada rasa empati dari PDI dan juga Pak Jokowi pada situasi psikologis yang dialami oleh Pak Prabowo. Antara Gerindra dengan PKB, no issue kalau menurut Bang Rey. Sejauh ini kan kita masih menunggu, atau kalau kata Bang Andri, ya udah tunggu aja soal deklarasi Pak Prabowo misalnya dengan Caimin. Iya. Mungkin nggak misalnya dalam hal ini PKB juga melirik capres lain? Oh, sangat mungkin juga bagi mereka. Tapi menurut saya nggak akan ke Airlangga gitu. Kan misalnya kalau mereka masuk ke Airlangga calon presiden, Caimin calon wakil presiden, persyaratan is oke gitu ya, administrasi oke, tapi siapa yang lirik? Itu artinya buang energi. Dan efeknya kemudian bukan hanya kedua calon presiden nggak terpilih, elektabilitas partai juga akan turun di legislatif gitu. Oke, tapi kalau melihat kan harus kita lihat ya, kenaikan elektabilitas presiden itu bisa berimplikasi dengan kenaikan elektoral partai politik. Sebaliknya kalau elektabilitas partai politik kita rendah, oh ya otomatis kita juga akan mendapatkan elektabilitas di pemilu legislatifnya gitu. Oke, kalau gitu cawapresnya Pak Prabowo siapa kira-kira? Kalau misalnya tadi ya menyebutkan gitu, harus hitung-hitungan soal elektabilitas juga gitu. Yang paling realistis memang jalan sama Caimin atau? Sejujurnya saya agak sulit menjawab ini ya. Siapa kira-kira figur calon wakil presiden yang mungkin akan diraup oleh, dugaan saya hanya 2. Pertama adalah ia akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau konteksnya saat ini ditanyakan, rasa-rasanya nggak akan berkoalisi. Karena elektabilitas Pak Prabowo dengan elektabilitas Ganjar Pranowo hampir sama saat ini gitu. Sehingga dengan begitu mereka berkoalisi itu nggak mungkin bisa dilakukan. Tapi kita akan tunggu mungkin 2-3 bulan lagi, salah satu di antara 2 tokoh ini akan kelihatan mana elektabilitasnya yang lebih tinggi, mana yang akan turun kembali dan seterusnya itu, sehingga mungkin 2-3 bulan ke depan boleh jadi mereka akan bertemu juga antara Pak Prabowo dengan Ganjar. Kemungkinan itu masih ada? Kemungkinan itu masih terbuka ya. Lagi-lagi seperti yang saya sebutkan, jika di antara kedua tokoh ini akan kelihatan elektabilitasnya siapa. Ingat loh ya, Ganjar itu turun 8% jika bahkan blunder yang mereka lakukan, dan itu bisa rebound kembali kalau selama 2-3 bulan ini dari 8% itu bisa rebound kembali kalau ia bisa meraup kembali kepercayaan publik akibat blunder yang dilakukan sebelumnya gitu. Tapi yang menarik bagi saya itu adalah sebenarnya isu yang mengatakan bahwa P3 akan mengusung Anies Baswedan, Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Bagi saya itu agak sulit. Kenapa? Karena itu sama dengan melukai Gerindra 2 kali lipat. Di satu segi, ya kan Pak Jokowi sudah seperti lebih mendorong Ganjar dibandingkan Prabowo, padahal sebelum-sebelumnya kelihatan dibuat bersamaan gitu. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, orang yang meninggalkan Gerindra dipasangkan dengan Ganjar Pranowo gitu. Dan 2 tokoh ini sekarang, ya Ganjar dengan Prabowo, punya potensi masuk di putaran kedua kalau ada 3 pasangan calon presiden, karena sementara Anies kelihatan stagnan di angka 15% gitu. Apa artinya? Prabowo dibiarkan melawan mantan anak buahnya sendiri gitu ya, dan seperti tidak ada rasa empati dari PDI dan juga Pak Jokowi pada situasi psikologis yang dialami oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu bacaan saya, Sandiaga itu kayaknya akan sulit ya dipasangkan dengan Ganjar di masa yang akan datang. Ini kalau kata Bang Rey agak sulit karena menyakiti hati kedua kali. Tapi kan timbangannya timbangan psikis. Nah, kalau dalam dari politik itu kan timbangan psikis kan itu nomor sekian gitu ya. Karena kita berbicara realitas kebutuhan politik ya. Politik itu kan soal menang dan kalah.
karena ketika kemudian menang dia menulis sejarah begitu. Dan karena sejarah ditulis hanya oleh para pemenang begitu. Sehingga memang ketika berbicara hari ini, kalau kemungkinan Pak Prabowo melawan Pak Sandiaga Uno, mantan anak buahnya sendiri, di pilkada kan juga sudah banyak terjadi hal itu. Bupati dan wakil bupati bercerai, di periode kedua mereka maju sendiri-sendiri, jadi bukan hal yang aneh gitu, hal yang biasa saja. Yang kedua, kita kan berbicara capres dan cawapres untuk Indonesia. Dan kita berbicara kemarin ketika dengan Bu Mega, kebutuhan duit tunggal nasionalis religius. Dan itu menjadi frame berpikir yang sebagaimana kemarin sore disampaikan oleh Mas Baskara juga di TV One, bahwa itu kita sama-sama sepaham. Kita sudah bonding untuk kebutuhan figur nasionalis religius itu. Dan bahkan kalau istilahnya Mbak Siti Zuhro kemarin, ini mirip-mirip seperti Pak JK di tahun 2014 gitu. Pengusaha memiliki latar belakang disukai emak-emak, kira-kira begitu, kemudian cukup electable, bahkan salah satu yang tertinggi di survei-survei cawapres begitu. Jadi semua mungkin. Jadi cawapresnya Sandiaga Uno? Oh, pasti nanti kita bahas setelah sesi ini. Tapi tidak akan saya sampaikan di sini. Bang Romi, kalau misalnya nanti lah anggap ada lagi partai yang masuk ke dalam PDIP dan juga P3, legowo nggak kalau cawapresnya bukan dari P3? Namanya juga kita menyampaikan. Kemarin sudah kita sepakati dengan Bu Mega di pertemuan tertutup itu bahwa pembahasan tentang cawapres ini kita lakukan setelah konstelasi pengusung Pak Ganjar ini final. Sehingga nanti kerjasama partai politik ini berapa partai ini? Gitu. Jelas ya. Dan Bu Mega kemarin menegaskan bahwa ini yang mau naik kereta ini banyak. Masih ada yang malu-malu kucing. Saya kira pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya, apakah Sandiaga satu-satunya calon wakil presiden dari P3 atau ada nama lain? Itu mungkin. Iya. Kalau di Rapimnas ada nama lain. Ada nama lain. Ini kita tambah segmen ya soalnya. Tapi saya suka Bang Andre dulu ya. Bang Andre, satu apa yang disampaikan tadi oleh Bang Rey, masih ada kemungkinan Gerindra bekerja sama politik atau koalisi ya dengan PDIP. Yang kedua, bagaimana misalnya memang benar Sandiaga Uno ini maju sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo gitu, dan mungkin akan head to head juga nantinya dalam kontestasi nanti. Dijawab sekarang. Iya Bang, sekarang Bang. Oke. Jadi pertama Pak Prabowo dan Partai Gerindra punya hubungan yang sangat baik dengan seluruh partai maupun seluruh tokoh. Pak Prabowo, ketua umum kami, calon presiden kami, tidak pernah punya masalah secara personal dengan tokoh-tokoh yang ada di bangsa ini. Pak Prabowo dengan Ibu Mega hubungannya sangat baik seperti kakak dan adik. Lalu dengan Bang Surya, ketua umum Partai Nasdem, juga hubungan sangat baik seperti abang dan adik ya. Dengan Gus Romi juga sangat baik hubungannya dengan teman-teman P3, juga dengan Pak Erlangga, dengan Pak SBY juga punya hubungan sangat baik di Demokrat, dengan teman-teman PKS, lalu dengan Pak PKB, ya, Golkar, dan seluruh partai hubungan Pak Prabowo juga sangat baik. Bahkan kemarin saya menyaksikan Pak Prabowo di Batu Sangkar, Tanah Datar, menghadiri acara Tagak Gala Wamenaker itu juga bersama-sama Pak Yusril. Beliau punya hubungan yang sangat baik dengan seluruh tokoh Indonesia. Pak Prabowo itu siap bekerja sama dengan seluruh tokoh dan seluruh partai yang ada. Ya, sekali lagi kami punya semangat untuk membangun Indonesia dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Jadi kami punya keyakinan insya Allah Pak Prabowo dan Partai Gerindra bisa bekerja sama dengan seluruh kekuatan, bisa bekerja sama dengan seluruh partai politik. Karena Pak Prabowo menawarkan persatuan dan itulah yang menjadi keinginan beliau. Makanya 2019 yang lalu Pak Prabowo bersama Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi yang menciptakan persatuan Indonesia yang menjadi modal kita Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahan kemarin di 2019-2024. Dengan persatuan yang kuat ini, Indonesia mampu menghadapi pandemi COVID-19 dengan baik, dan dengan persatuan Indonesia ini, Indonesia mampu menghadapi krisis yang melanda dunia. Dan itulah yang ditawarkan oleh Pak Prabowo. Bersama Prabowo Subianto 2014, Indonesia butuh pemimpin yang kuat dan bisa mempersatukan Indonesia dalam menghadapi krisis yang menghantam dunia. Seperti itu.